guys ya, ini Loli. Tuh suara responnya. Ini lurusan tempat kamu berdiri itu ke kiri. Kiri. Bapak mohon maaf, Bapak tempat parkir bukan? Ini mana? Ini ada nggak? Iya. Pak Rasman, tolong dibantu parkirin sepeda motor Gojek itu. Tuh guys ya. Tolong dibantu ya, aman ya? Ya, aman Pak. Ya, saya mau datang ini. Iya. Ya. Oke, Loli, kamu jam berapa lari dari sana? Barusan, Pak, tadi jam berapa ya Pak? Jam 22. Alasannya kamu lari kenapa? Orang udah nggak kuat, udah nggak kuat. Kenapa? Iya. Kan bisa orangnya Om BO sama orangnya HIV, digaji juga. Oke. Terus jadi Ya udah. lama di sini. Oke. Nanti kita dengerin semua ya. Oke? Lalu tiba-tiba dia ke Horizon minta tolong, katanya kantor Pak Rasman di mana ya. Teman saya bilang sudah tutup kalau jam segini. Lalu siapa Mbak LM itu nelpon ke Bapak Rasman. Nah, Pak Rasman itu nelpon berbicara sama teman saya, teman kerja saya. Siapa itu? Pak Ronald. Lalu Pak Rasman bilang ke teman saya itu, tolong bawa masuk dulu aja Mbak LM-nya ke dalam, takutnya rame. Lama sekitar 5 menit habis telepon itu, datanglah Pak Rasman bersama keluarganya. Berdua bersama ojol, Pak. Ojol? Iya. Maaf, ojolnya kan ada warna-warna nih. Oh siap, ojolnya yang warna kuning, Pak. Warna kuning. Pertama dia nyebrang, Pak. Nyebrang dari Rasuna Office Park itu ke Horizon, Pak. Oh, berarti kamu juga melihat nyebrang dari gedung sebelah ya? Iya, ya Pak. Siap. Yang lebih tepat kantornya, tempat di mana kantor Bang Rasman itu? Iya, siap, betul. Gitu. Iya. Nah, itu ketika itu berarti dia ke Horizon dulu atau dia langsung ke Rasuna Office Park, Pak. Oh, kamu sempat ngeliat ya? Iya, langsung ke situ dulu dengan ojol itu. Berarti secara langsung posisi kamu di mana tuh? Lagi ada di luar? Pas saya begitu datang ke lobi, Pak. Pas datang ke lobi, Iya. terus melihat. Iya. Terus kamu sempat mengamati ada perbincangan apa gitu? Enggak sih, di sana cuman sebentar saja, langsung ke Horizon. Si Rasman ini nekat sampai mau adopsi Loli karena pasti ada iming-iming uang besar. Di belakang pasti sekali ada yang bilang, kalau kamu sampai ambil Loli atau kamu itu si Loli, nanti kita bujuk si Loli, bongkar semua aib mamanya, atau omong kosong, kita cuci otaknya, kita begini, nanti kita kasih kamu 1M. Itu mungkin permainannya kali di belakang. Nekat si tua ini. Rasman, ingat Rasman, nanti jantung tidak kuat. Kalau jantung terus mati. Rasman ingat, 1, Loli itu masih punya bapak, Rasman. Masih punya bapak. Ini nih permainannya si Kokako. Jadi Rasman jangan bodoh. Jangan bodoh Rasman, jangan bodoh. Loli itu masih punya bapak. Buat apa si Rasman mau adopsi Loli? Buat apa si Rasman mau tahu semua tentang Loli? Buat apa dia mau jaga Loli? Buat apa dia mau begini? Rasman itu anak orang loh, Rasman. Masih punya bapak dia, Rasman. Masih punya om juga dia. Bodoh si tua ini. Bodoh, tukang tersibuk. Suka perempuan. Suka memperhambat masalah. Jadi masalahnya panjang. Semua di TV-TV tentang Rasman. Pemerintah ini dulu boikot si Rasman tua ini dulu. Makasih sudah hadir, saya senang sekali. Anjir. Turut prihatin dengan kasus Nikita Mirzani. Saya dengan ini menyatakan mendukung perjuangan dan siap membela Nikita Mirzani. Apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani adalah perjuangan seorang ibu yang membela anaknya. Kalau ada oknum pengacara yang hadir di situ, itu adalah wajar kalau kena semprot ataupun kena pukul ataupun kena cakar.
Karena secara etika pengacara itu kalau udah menangani satu pengacara, jangan lagi membujuk atau menerima klien yang adalah anak daripada lawannya gitu. Nggak boleh double gitu. Tujuannya apa? Kalau ada emosional sesaat, ya kalau ada terjadi ribut kemudian dicakar, siapa suruh? Makanya kalau pengacara itu jangan bawa-bawa istri kalau kerja. Ya, istri simpan di rumah. Kalau bawa istri di rumah tiba-tiba nanti istrinya dikena gaplok ya, udah resiko pekerjaan. Seorang polisi aja datang mau nembak maling aja bisa dia ditembak kok, apalagi seorang pengacara. Tiba-tiba kau nangkap anak kesayangan orang masih di bawah umur dan tidak pantas. Dan polisi, laporan-laporan pengacara-pengacara yang cengeng, yang mewek ini jangan diterima, jangan dilangsungkan, karena memang dia memancing, membuat suasana seperti itu, suasana gaduh, dan tidak akan menarik simpatik. Ada seorang pengacara, anggaplah pura-pura ninja, kemudian datang istrinya bilang begini, saya dipukul, saya niat, nggak bisa begitu, kecuali lu di rumah lagi ngorok ya, pura-pura ninja, kemudian ditempeleng bini lu atau dilecehkan. Kalau bini lu juga ikut di sini, lu yang panggil sini ngomong ini gini-gini, tiba-tiba digaplok ya. Ya biasa itu. Untung nih kita Mirjani nggak bawa pistol. Kalau bawa pistol ya, apa ada hukumannya kalau Nikita Mirjani nembak kura-kura? Enggak ada kan? Karena kura-kura itu adalah makhluk binatang, betul nggak? Gitu. Itu menurut saya, jangan tersinggung ya. Ini hanya memberi gambaran. Saya nggak menyinggung orang, tapi kalau yang tersinggung mungkin itu orangnya. Oke? Ini kan terkait dari Bang Rasman sendiri sempat bilang bahwa dia sempat melaporkan kejadian tersebut. Silakan melaporan. Ini sifat satria itu. Kalau lawyer udah siap berhadapan, saya nggak pernah tuh. Hanya saya didatangin ini Sumargo di rumah saya aja, karena saya normal aja, saya nggak mukul. Tapi kalau misalnya seorang pengacara bawa istri, makanya kalau pengacara itu ya, kalau kau pengacara jangan bawa istrimu kerja, apapun alasannya gitu. Istrimu simpan di rumah, jaga anak. Ini kau pikir ini konsel, harus datang istrimu, anakmu, mertuamu semua di situ ya. Ntar mertuamu kena bola pingpong tiba-tiba ompong, mau gimana? Mau lapor polisi lagi? Udahlah, jangan baper, pura-pura, santai aja gitu. Pura-pura ini apapun komentar tentang saya selalu komentar. Kenapa? Karena dia butuh eksistensi dan muncul. Makanya aneh. Saya mau tanya, pura-pura ini punya klien yang bertahan sampai sekarang ini siapa? Semua cabut, ninggalin dia. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan logis, hanya seenaknya modal berani dan suara besar. Masa udah nangani anaknya, lawannya anaknya, kemudian lawannya ibunya, tiba-tiba anaknya mau digabungin, minta tolong ke dia, ngapain? Yang ada lu udah dilaporin ke organisasi advokat, dipecat. Kiri kanan namanya, ya nggak boleh kayak gitu ya. Organisasi advokatnya apa? Pura-pura. Ya kalau sudah pernah dipecat ya harusnya ya sadar diri. Wajahmu sudah terlihat sangat pucat karena ya itulah, dipamerin malah darah-darah itu kan bikin malu aja ya, betul nggak? Bang, tapi kan ini istri dari Bang Rasman sendiri juga membuat laporan atas silakan dia repot-repot, polisi tidak akan menanganinya 1000%. Kenapa Bang, kalau boleh tahu Bang? Ya karena mereka ikut campur urusan rumah tangga orang. Mereka ada di situ, itu anaknya orang. Wajar ibunya, untung nggak ditembak. Ya. Dan kalau ditembak kura-kura juga ditembak kura-kura ya. Itu kan tidak akan dihukum juga. Paling kalau undang-undang perlindungan satwa. Itu contoh ya. Betul nggak? Makanya jangan bawa istri. Ini kan bahaya. Ini anaknya orang udah aborsi, anaknya orang udah dibawa lari, anak kecil. Ya, jangan lagi. Kalaupun nanti ada anaknya itu mengatakan orang tua, jangan, orang tua itu hanya emosional. Yang namanya juga orang bodoh, masih anak kecil tuh walaupun pintar tetap aja bodoh, masih dalam perlindungan, makanya dilindungi. Kalau dia nipu itu yang ditanggung jawab tuh orang tuanya, dikembalikan orang tuanya gitu. Nah, sekarang yang salah ini ada ibu-ibu, suami istri. Ibu kura-kura, bapak kura-kura. Makanya kalau sudah jadi kura-kura jangan pura-pura polos, pura-pura baik. Ya karena gaplok ya kura-kura. Betul ya? Oke? Bang, tapi kan bisa dibilang bahwa kemarin bocor suara rekaman dari anaknya dari Nikita Mirjani yang minta tolong ke Rasman. Perihal minta dijemput. Tidak boleh. Itu adalah lawannya, nggak etis. Tolak aja. Suruh para Abbas ini bela nih, gue nasihati anaknya, bukan lu yang ikut campur.
Kalau takut diramut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kura-kura, walaupun kamu kura-kura, kalau takut digaplok, ya udah, jangan jadi kura-kura ninja, oke? Nah Bang, menanggapi perihal si Loli ini yang minta tolong ke pihak Bang Rasman, ini gimana Bang? Kan Loli nggak sendiri Tidak minta boleh kita membela, kita pegang lawan ibunya, pegang anaknya itu nggak boleh. Itu melanggar etika. Ya, masih syukur masih digaplok sampai kepalanya hampir bonyok. Dek Loli, kau baru kenalan cuma berapa bulan, Dek? Kamu sudah berani menyimpulkan bahwa terpadel-padel itu lebih baik daripada mamamu yang merawat bertahun-tahun, ya, yang mengandung kamu 9 bulan, ya, belum merawatnya sampai kau besar sampai sekarang. Dek, asal kamu tahu, Dek, banyak pasangan yang sudah puluhan tahun itu bercerai, ya, alasan selingkuh, KDRT, dan lain sebagainya. Kamu baru berapa bulan, Dek? Kalau kamu mengatakan bahwa kamu tidak bucin, itu bucin namanya. Dan itu saya bisa menyebutkan bahwa itu toxic relationship. Kalau memang pasangan kita mencintai kita, dia akan menyatukan. Dia tidak akan memisahkan kita dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan keluarga. Dek, mumpung mama masih ada, kembali kepada mamamu, ya, karena orang tua tahu mana yang terbaik untuk anaknya, karena kamu masih belum dewasa. Jadi ini kan sebenarnya perkara yang berbeda ya, tetapi ini awalnya ya tentunya dari perkara dari pelaporan saudara Nikita Mirzani kan mengenai anaknya ya, tetapi ternyata proses ini kan sedang berlangsung ya, bahkan sudah terbit SPDP yang akhirnya proses ini kan berlanjut ya, tentunya kan menunggu proses hukum di Polres Jakarta Selatan, tetapi ternyata ya saat pemeriksaan kesehatan rutin anaknya Nikita Mirzani, saudara LM itu kan dia izin ke toilet, tetapi ternyata dia bisa punya peluang ya untuk melarikan diri ya, yang ternyata saudara LM ini mendatangi kantor ya dari PH terlapor ya, yang informasinya ternyata itu menyampaikan beberapa hal-hal yang sifatnya keterangan-keterangan yang akhirnya tetapi PH terlapor kan menyerahkan kembali ke Polres Jakarta Selatan ya, itu kan ada hal yang patut ya dan benar ya, karena memang seharusnya dikembalikan kepada instansi yang terkait ya. Setelah itu ternyata ada perselisihan ya di perjalanan itu, ada perselisihan yang akhirnya ya saudara Nikita Mirzani bertemu dengan pihak terlapor gitu kan, di situasi yang mungkin sangat tidak baik ya, karena ada informasi yang mungkin satu sama lain memiliki informasi yang terjadi, akhirnya perseteruan, penganiayaan dan pengeroyokan kan seperti itu. Nah, akhirnya kedua belah pihak ini melakukan pelaporan demikian. Yang satu buat pelaporan juga penganiayaan dan pengeroyokan pasal 170, 351 Jungto, yang satu pun demikian. Nah, ini cerita yang lain ya, ini perkara hukum yang lain. Tapi ini kan awal muasalnya dari perkara yang memang ini sedang berlangsung proses di Polres Jakarta Selatan. Bang, tapi langkah Bang Rasman ke Polres Selatan sudah tepatkah? Karena ada yang bilang harusnya kalau udah anak di bawah umur harusnya dibawa ke pelindungan anak, bukan ke Polres. Gimana Bang? Ya sekarang ini bukan masalah pelindungan anak dan sebagainya, karena mungkin komunikasi di antara para pihak ini juga kan harus dipastikan dulu siapa ini, di mana ditaruhnya. Mungkin pihak pelaku juga nggak tahu ditaruhnya di mana rumah amannya, kan begitu ya. Yang taunya dia di Polres Jakarta Selatan, dia mungkin menghubungi penyidik Polres Jakarta Selatan, PPA, ini saya ada LM ini ternyata di sini yang harus kami serahkan, bagaimana? Udah Pak, bisa kan serahkan ke Polres Jakarta Selatan biar kami nanti yang mengantarkan ke pihak rumah aman gitu ya, atau rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Dan ini saya pikir dalam konteks etik dan aturan hukum itu sudah tepat ya, menyerahkannya sudah tepat. Lain hal ternyata ada perseteruan lain hal ada perbuatan lain yang akhirnya menjadi ramai lagi nih, bukan pada esensi perkara hukum
LM ini ya mengenai korban, tetapi ini lebih kepada tambahan-tambahan perkara hukum di antara mereka. Nah ini yang perlu kita harus concern ke sana. Bang, tapi menurut Mas sendiri, Laura sudah tepatkah mengunjungi Rasman tapi tidak ke ibunya, itu ibu kandungnya sendiri? Karena dia bilang sendiri karena dia nggak pernah dikunjungin selama 5 bulan di Sevos, dan juga tempat Sevos tersebut banyakan berita ODGJ, terus mama penderita HIV, terus dan lain sebagainya. Makanya dia yang bikin dia nggak betah, dan akhirnya video call dengan Bang Rasman minta perlindungan. Abang ya? Begini Mas, keterangan LM dalam hal ini apakah ini keterangan fakta? Kan ada pihak instansi yang terkait, ada rumah aman di sana ya yang memastikan ini betul nggak keterangan dari saudara LM. Kalau ternyata ini keterangannya tidak seperti itu, ini kan juga hati-hati Mas. Ya, jangan centang-perentang harus diterima sebagai informasi yang valid. Salah juga kita menilai itu. Saran saya itu kita menahan diri dari keterangan-keterangan yang ada, yang mengklarifikasi dulu ke semua pihak. Kan ini belum tentu keterangan itu benar, ya kan? Bahkan mohon maaf, kita juga kan dengar keterangan di berita media ramai bahwasanya LM memberikan pengakuan pada pihak-pihak terlapor. Ini kan sudah salah etik Mas. Ini nggak sesuai, ini nggak boleh. Ada apa ini? Pengakuannya LM tadi, apakah sama dengan pengakuan dia di BAP? Kalau beda, nggak ada artinya juga Mas. Karena pengakuan itu betul memang satu alat bukti, tetapi kan ada unsur alat bukti lainnya yang harus dilengkapi menjadi unsur pidana ini terpenuhi. Kan pengakuan LM itu belum tentu saja pengakuan LM itu benar, valid dan sahih. Apakah sama dengan BAP? Ya, selama ini yang memang sudah proses gitu loh, sedang berlangsung proses perkara hukumnya. Seharusnya ini tidak terjadi Mas. Ini evaluasi review yang pertama adalah evaluasi review pihak instansi terkait. Kenapa bisa korban itu lolos, melarikan diri? Ada apa? Ini kan harus kita tarik ke belakang. Bagaimana proses pengamanannya? Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana kegiatan aktivitasnya, bagaimana pendampingan dengan psikolog, psikiater, dokter, ya, tim unit perempuan, ya, komunikasi di sana bagaimana, koordinasi mereka di sana bagaimana. Kan seharusnya itu dulu. Kita tarik review ke belakang, bagaimana proses pengamanan di sana. Ini juga harus evaluasi loh. Ini otokritik nih kepada unit terkait gitu loh, untuk memastikan jangan sampai ini terjadi. Yang kedua, ada apa? LM tidak menghubungi ibundanya, kan begitu? Apakah ada campur tangan di antara peristiwa dia mau melarikan diri itu, ada peristiwa nggak komunikasi dengan pihak lain? Tidak ada pihak keluarga. Kan yang normal bingnya gitu kan, itu kan dia menghubungi keluarga. Apakah ada sesuatu hal yang mempengaruhi? Nah ini juga harus kita periksa, harus kita pastikan, harus kita buktikan juga. Yang mungkin itu kan versi sebelah dari pihak-pihak terlapor, tapi kan dari pihak saudara Nikita Mirzani kan tidak seperti itu, ya. Yang intinya ada pengaruh, ada apa namanya komunikasi yang tidak diinginkan, yang akhirnya keluar dari track yang ada. Ini kan kita juga harus memastikan kedua belah pihak ini benar fakta-faktanya mana gitu loh. Makanya yang akhirnya mereka melakukan proses pelaporan di masing-masing pihak. Itu yang terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, terakhir terkait Laura ingin menjadikan Rasman sebagai ayah angkat, gimana tuh Bang? Jadi begini Mas, ini juga saya pikir keliru. Definisi adopsi itu Mas, itu ada definisi undang-undangnya. Ya, adopsi itu tidak mudah di Indonesia dan di dunia. Ada proses hukum yang harus dilalui. Satu, pengajuan permohonan kepada Kementerian Sosial. Di situ ada asesmen Mas. Itu nggak gampang. Apalagi mohon maaf, orang tuanya masih hidup, orang tuanya masih mampu secara ekonomi lahir dan batin. Apa dasar alasan untuk bisa diadopsi? Kedua, nanti terakhir ujungnya Mas, rekom dari Menteri Sosial itu wajib dimasukkan dalam permohonan penetapan pengadilan. Ini kan panjang, makanya bahasa definisi adopsi ini, kata ini saya pikir nggak tepat tadi disampaikan. Seharusnya ya kami siap untuk merawat, misalkan kan, membimbing, misalkan menghidupi, misalkan sebagai seakan-akan sebagai anak. Ini saya pikir kalimat yang sangat tepat. Tapi kalau bahasa adopsi itu Mas, itu ada adopsi itu kalimat konsekuensi hukum, ya, dan itu tidak sembarangan gitu loh.
Saya pikir ini adalah emosi, saya pikir ini adalah reaksi yang langsung seketika. Ya, semoga proses ini bisa LM semakin lebih dewasa, karena kan ini menjelang usia yang sudah mulai dikatakan tidak lagi kategori anak, Mas. Ya, biarkan proses ini, hukum ini berlaku seperti apa nanti ke depannya. Oke, mantap.